Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemuda-pemuda Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat bagi Anda semua dan bagi kita semua di dalam mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Di antaranya adalah ilmu syar'i, ilmu din, ilmu agama yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses pemikiran manusia, hanya sebatas satu redaksi ataupun kalimat-kalimat yang langsung redaksinya maknanya turun dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Maka ini merupakan ilmu yang paling mulia yang wajib dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah agar mereka mengetahui hakikat dari kehidupan yang akan mereka jalani dan sebagai bekal untuk mendapatkan dan mencapai keridhaan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih meneruskan materi yang ada di dalam kitab At-Tauhid, Kitab At-Tauhid, dan kita merujuk kepada syarah kitab Tauhid, penjelasan kitab Tauhid yang berjudul Kitab Al-Jadid, yang disyarah ataupun disusun oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaimani Al-Qar'awi. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita sebutkan penjelasan dari bab pertama berkaitan dengan kitab Tauhid, dan sudah kita jelaskan dari ayat yang pertama yang dicantumkan di dalam kitab ini yang menerangkan tentang keagungan dan kemuliaan tauhid. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di antara hikmah ataupun merupakan hikmah balighah, hikmah yang paling utama diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu pada surat An-Nahl ayat yang ke-36. Jika di tangan Anda sudah ada makalahnya, maka bisa dilihat di sana makalah tersebut yang sudah diambil dari buku terjemahannya.
ayat yang berikutnya yang menerangkan tentang perkara tauhid ini yaitu di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalatu. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan ani'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Dan jauhilah taghut itu. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah. Maka di antara umat yang sudah diutus Rasul kepada mereka, ada di antara mereka orang-orang yang telah diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Namun ada juga di antara mereka orang-orang yang telah dipastikan kesesatan baginya. Fasiru fil ardi, kata Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan berjalanlah kalian di muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, dan perhatikanlah bagaimana akibat kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Maka ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ataupun keagungan memahami dan mempelajari apa itu tauhid yang akan kita dapati di dalam ayat ini, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Dan di sini beliau akan menjelaskan ataupun pensyarah kitab At-Tauhid ini, yaitu kitab Al-Jadid. Beliau menyebutkan bahwasanya makna ba'atsna di awal ayat, coba perhatikan, walaqad ba'atsna. Secara bahasa makna ba'atsa itu artinya membangkitkan. Ya, membangkitkan. Seperti firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di sana disebutkan beberapa ayat disebutkan ba'atsa, menggunakan kalimat ba'atsa. Ini secara bahasa etimologinya bermakna membangkitkan. Sehingga beliau mengatakan ba'atsna arsalna. Yang dimaksud ba'atsna di sini adalah kami mengutus, bukan kami membangkitkan. Artinya bukan hanya diikuti makna secara bahasa saja, tapi sudah kepada makna secara syar'inya, disesuaikan dengan kalimat-kalimatnya. Jadi beliau mengatakan ba'atsna arsalna, itu kami mengutus, walaqad ba'atsna. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya, tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian mati agar kalian bersyukur. Jadi makna ba'atsa itu secara bahasa artinya dibangkitkannya nanti manusia, itu suatu kebangkitan, membangkitkan. Tapi di dalam ayat ini bukanlah maknanya membangkitkan. Ya, akan tetapi makna ba'atsa di sini adalah arsala, mengutus. Walaqad ba'atsna, yaitu dan sungguh kami telah mengutus. Kemudian beliau mengatakan ar-rasul. Di sana bisa dilihat ya, di dalam makalah yang mungkin ada di tangan Anda. Cuma tidak dalam bahasa Arab semua gitu ya. Adapun yang menjadi buku pegangan saya saat ini ya buku bahasa Arabnya. Mungkin ada sedikit terjemahannya yang tidak berbeda tapi maknanya sama insyaallah. Nah, kemudian ar-rasul, beliau menjelaskan makna ar-rasul karena di sana disebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Apa itu makna ar-rasul? Kata beliau, huwa man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Wa rasulun huna nakiratun ta'ummu jami'ar rusul. Jadi ar-rasul di dalam ayat tersebut maknanya apa yang dikatakan rasul? Rasul kata beliau adalah seorang yang telah diwahyukan kepadanya syariat. Seorang yang telah diwahyukan kepadanya satu syariat dan dia pula diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa umira bitablighihi. Inilah rasul. Jadi beliau memberikan satu definisi apa itu rasul.
Rasul adalah seorang yang telah diberikan wahyu berupa syariat. Inilah Rasul. Dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Sehingga di dalam catatan kaki beliau menyebutkan, apa bedanya dengan Nabi? Apa bedanya Rasul dengan Nabi? Beliau mengatakan, adapun wan Nabi huwa man amarahullahu ayyad'u ila syari'ati man kana qablahu. Sementara makna Nabi adalah seorang yang Allah perintahkan kepadanya untuk mengajak manusia kepada syariat Nabi sebelumnya. Ya, adapun Nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diutus seorang nabi, maka dia masih diperintahkan untuk menyeru manusia agar bersyariat dengan syariat Nabi sebelumnya. Nah, ketika Nabi SAW, Nabi Muhammad diutus pertama sekali langsung jadi Rasul atau Nabi duluan? Ketika beliau SAW diangkat, apa ayat yang pertama turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini diturunkan merupakan ayat pertama yang beliau diangkat menjadi Nabi atau Rasul? Nabi apa Rasul? Rasul apa Nabi? Masih menjadi Nabi, kan begitu ya. Belum diangkat menjadi seorang Rasul, masih seorang Nabi. Sehingga pada saat itu beliau hanya menyeru manusia, ya, menyeru manusia untuk mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Beliau masih memakai syariat Nabi Ibrahim ataupun nabi-nabi sebelumnya. Nah, setelah beliau diangkat menjadi seorang Rasul, yaitu dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ini sudah diangkat jadi Rasul. Qum, bangkit dan berikan peringatan. Beliau sudah mulai mendapatkan syariat yang baru, syariat yang khusus kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Jadi ini beliau memberikan sedikit pembedaan antara Rasul dengan Nabi. Adapun Rasul yang dimaksud di sini yang diutus oleh Allah kepada setiap umat, Rasul maknanya seorang yang telah diberikan wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya, diperintahkan untuk menyampaikannya. Demikian. Nah, kemudian di sana ada sebagian orang yang membatasi bahwasanya jumlah nabi dan rasul itu hanya 25. Ya. Membatasi jumlah nabi hanya 25 ini satu pembatasan yang keliru, satu pendapat yang kurang tepat. Walaupun ketika kita meneliti di dalam Al-Qur'an apakah benar ya nabi ataupun rasul yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an cuma 25. Apakah Nabi Haidar disebutkan atau tidak? Ya, ataupun tentang Zulkarnain, Zulkifli ataupun yang lainnya. Nah, demikian. Jadi tidak bisa kita membatasi bahwasanya nabi dan rasul itu hanya 25. Walaupun di sana ada beberapa dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagian para ulama mendhaifkan hadis ini. Di sana disebutkan bagaimana salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah para nabi. Ya Rasulullah, kamil anbiya, wahai Rasulullah, berapa itu para nabi, jumlah para nabi? Kemudian beliau mengatakan mi'atu alfin nabiyyin wa arba'ah wa ishruna alfa. Jumlah para nabi itu 124.000 nabi. 124.000 nabi. Kemudian ditanya lagi Rasulullah dengan Abu Dzar, ya Rasulullah, kamir rusul minhum. Dari 124.000 orang tadi berapa yang rasulnya? Ya, berapa jumlah rasulnya? Maka beliau mengatakan 300 wa 13. Atau dalam riwayat yang disebutkan ya 300 wa 15. Ya, adapun jumlah rasul dari 124.000 itu jumlahnya 315 orang dari rasul yang diangkat. Karena sungguhnya dia melalui jalur nabi terlebih dahulu baru diangkat sebagai seorang rasul. Ya, jadi nabi terlebih dahulu baru diangkat menjadi seorang rasul. Jadi tidak ada yang langsung diangkat rasul. Cuma jumlah rasul itu lebih sedikit daripada jumlah para nabi jika berdasarkan hadis ini. Walaupun ada sebagian ulama yang tetap menggunakan hadis ini, tapi sebagian yang lainnya mendhaifkan hadis ini sehingga mereka mengatakan adapun adadul anbiya war rusul, jumlah para nabi dan rasul itu tidak diketahui jumlahnya.
ya, itu tidak diketahui jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui berapa jumlahnya. Namun ada sebagian di antara mereka yang dikabarkan dan ada sebagian yang tidak dikabarkan. Itu bisa kita lihat dalam surat Ghafir ayat yang ke-78. Tidak ada di situ kan gitu ya. Itu tambahan. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-78 di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika." Jadi ayat ini secara gamblang dan tegas. Di sana Allah taala mengatakan dalam surat Ghafir, ya mungkin Anda punya pena silahkan dibuat catatan kakinya saja kan gitu ya. Di antara manhaj ataupun metode belajar itu ada tambahan ditaruh di poin yang sedang kita bahas makna Rasul, ar-Rasul. Ya, dibuat catatan di sana surat Ghafir ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan," dan sungguh kami telah mengutus para rasul min qablika sebelum engkau ya Muhammad, minhum man qasasna 'alaika. Di antara para rasul itu ada yang sudah kami ceritakan kepadamu. Jadi ada yang sudah kami ceritakan, ada yang sudah kami kisahkan. Siapa itu? Cerita Nabi Adam, kan gitu ya. Kemudian Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Ismail, Yakub ataupun nabi yang lain. Ada yang sudah kami ceritakan kepadamu, wa minhum man lam naqsus 'alaika, dan ada juga para rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ya, ada juga para rasul yang tidak diceritakan. Nah, demikian. Akan tetapi ya jelas bahwasanya nabi dan rasul ada sedikit perbedaannya, ya. Ada juga kesamaan. Sama-sama utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi bedanya apa? Bedanya para nabi itu diutus, ya. Bedanya para nabi, ada yang mengatakan para nabi diutus untuk dirinya sendiri. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Kalau nanti antum ditanya apa itu beda nabi dan rasul, para ulama mengatakan nabi ya diutus dengan membawa syariat untuk dirinya sendiri. Pada saat itu dia belum diperintahkan untuk tabligh, tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Ini satu makna nabi. Dan beliau di sini dalam kitab Al-Jadid mengatakan nabi yaitu seorang yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah nabi sebelumnya. Tapi kalau rasul jelas kan gitu ya, seorang yang diberikan wahyu kepadanya berupa syariat dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, demikian. Nah, bisa juga Anda melihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-52. Allah taala menyebutkan nabi dan rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Nah, di sana disebutkan. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-52. Tidaklah kami mengutus sebelummu dari rasul dan tidak pula dari nabi. Nah, dari ayat ini kata para ulama bisa didapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membedakan ada nabi, ada rasul. Ada kesamaan dan ada perbedaan. Bisa dipahami ya? Insyaallah seperti itu. Nah, demikian. Akan tetapi seluruh nabi dan rasul walaupun tidak kita dapati jumlahnya secara spesifik, kita beriman kepada setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, kita beriman kepada mereka hanya para nabi, tidak sampai kepada derajat rasul, ataupun kita beriman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia walaupun dia tidak diutus ke tengah-tengah umat kita ya, maksudnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita imani semuanya. Karena sesungguhnya mengingkari ataupun iman kepada sebagiannya, ya, beriman kepada sebagian nabi dan rasul, kemudian ingkar kepada sebagian yang lain, ini merupakan tingkah lakunya orang-orang kafir. Ya, ini merupakan tingkah lakunya mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-150, di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang modelnya mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, ya, kufur kepada Allah dan rasul-rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallah wa rusulihi. Mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kemudian mereka pun berkata, kami beriman dengan sebagian tapi kami kafiri yang sebagian yang lain.
Kami imani sebagian dan kami ingkari sebagian yang lain. Kami beriman kepada Isa saja, kepada Muhammad enggak. Nah, enggak bisa seperti itu kan gitu ya. Kami beriman kepada Musa saja, adapun kepada Isa tidak. Kami beriman kepada Nabi Muhammad saja, tapi kepada Nabi Isa kami tidak boleh. Tapi semuanya kita imani merupakan utusan-utusan siapa? Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul, baik itu yang disebutkan ataupun yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Itu tadi makna ar-rasul. Kemudian beliau menjelaskan makna ubudullah. Dalam ayat tadi disebutkan ani'budullah. Ya, ubudullah. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi pada ayat ini diperintahkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah. Jadi sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan apa? Ani'budullah. Beribadahlah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Wajtanibut tauhid, dan jauhilah tauhid. Apa itu ubudullah? Kata beliau, makna ubudullah di dalam ayat ini wahiduhu bi jami'i anwa'il ibadah wal ibadah lughatan atazallul. Makna ubudullah yaitu tauhidkanlah dia, esakanlah dia Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan seluruh jenis-jenis ibadah. Tauhidkanlah Allah, esakan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh jenis-jenis ibadah, apapun ibadahnya. Apakah ibadah secara lahir ataukah ibadah secara batin? Ibadah secara lahiriah itu seperti sholat. Ketika kita mengerjakan sholat, esakanlah Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengerjakan puasa, tauhidkanlah Allah dengan puasa tadi. Ketika kita melaksanakan haji, tauhidkanlah Allah dengan ibadah haji tadi. Ketika kita berdoa, benar-benar kita mengesakan, menunjukkan doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya, bukan dengan memanggil para malaikat. Ya, wahai malaikat, tolong sampaikan doa saya kepada Allah. Kamu kan makhluk yang dekat dengan Allah. Ini tidak boleh. Ini namanya bukan mentauhidkan Allah, ini namanya menduakan Allah. Karena sesungguhnya yang namanya berdoa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia datang ke tempat-tempat yang dia yakini atau diyakini sebagian manusia, di sana ada penguasa-penguasanya, ada penghuni-penghuninya yang memiliki kekuatan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia datangi tempat itu, apakah itu bentuknya laut, apakah itu bentuknya gunung, ataukah dia mendatangi kuburan-kuburan, kemudian meminta kepada penghuni di dalamnya, ya, dengan mengatakan, wahai penghuni gunung ini, wahai penjaga laut ini, wahai penghuni kubur ini, tolong saya pengen ini, pengen itu, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik walaupun dia memintanya kepada Allah tapi melalui perantara. Apakah lagi kalau dia datang ke satu tempat, ya, ke laut, apakah ke gunung, memanggil-manggil penghuninya. Emang penghuninya siapa? Gitu ya. Memanggil-manggil penghuninya, wahai penghuni laut atau penjaga laut ini, saya minta supaya rezeki saya dilancarkan seperti air yang mengalir dengan deras, kan gitu ya. Maka ini jelas lebih jelas kesyirikannya dibandingkan hanya sebatas menjadikannya sebagai wasilah. Ini tidak boleh. Jadi inilah yang maknanya ubudullah. Beribadahlah kepada Allah, maksudnya mengesakan Allah, wahiduhu bi jami'i anwa'il ibadah. Esakanlah Allah Subhanahu wa taala, tauhidkanlah Allah dengan seluruh jenis-jenis ibadah. Apakah itu ibadah lahiriah ataukah ibadah batiniah? Kalau contoh ibadah batiniah itu apa? Itu tadi ibadah lahiriah yang secara lahir nampak gitu ya, zahirnya nampak. Kalau ibadah-ibadah yang batiniah itu apa? Zikir itu ibadah lahiriah ya, ibadah lisan namanya. Walaupun bagi para ulama ada ibadatul qalb, ya, amalul qalbi, amalul jawari, amalul lisan. Amalan hati, amalan lidah, ada amalan jawari, amalan anggota tubuh. Ya. Kalau amalan batinnya apa? Tadi amalan lahiriah itu ya seperti sholat, puasa, berzikir. Itu kan amalan yang lahiriah, berpuasa. Kalau amalan batinnya itu apa? Contohnya tidur. Apa amalan batinnya? Enggak pernah melakukan amalan batin.
Masa nggak pernah sih melakukan amalan batiniah? Bukan ilmu kebatinan ya. Apa itu amalan kebatiniah? Ya, amalan batiniah. Ya, ibadah yang batiniah sifatnya. Ada yang lahiriah, ada yang batiniah. Seperti tawakal. Itu ibadah batiniah. Tawakal itu bukan ngangkat cangkul. Itu ibadah amal gitu ya. Yaitu ibadah yang qalb katanya, atau ibadah yang batiniah, yang tersembunyi, rahasia. Tawakal, penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibadah batiniah? Niat, ya benar, insyaallah ya. Niat itu ibadah batiniah, niat. Apalagi yang lain? Tawadhu, ya itu sebenarnya awalnya amalan batiniah. Apalagi? Sabar, ya. Apalagi? Benar, sabar itu amalan batiniah. Apalagi? Apa? Syukur, ya benar, bersyukur. Apalagi? Husnuzon. Apalagi? Banyak ternyata ya. Insyaallah. Ikhlas. Apalagi? Banyak ya. Ada yang lebih muhim, yang lebih penting lagi dia. Itu ibadah batiniah. Al-khauf, al-khasyah. Apa itu maknanya? Al-khauf. Iya, rasa takut. Ya. Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut sama mereka tapi takut kepadaku, kata Allah. Jadi jadikan ini ibadah yang batiniah, al-khauf, khasyah. Gitu ya. Ar-roja, yaitu rasa harapan. Man kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang berharap bertemu dengan Allah. Jadi ar-roja dan yang lainnya. Nah, demikian. Dan semua itu tadi dilakukan ya untuk mentauhidkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal bukan kepada manusia. Kita bertawakal bukan kepada itu tadi yang kita sebutkan, penguasa-penguasa laut, penguasa gunung, penguasa lembah. Ya, kemudian kita serahkan hati kita, bertawakal, menyandarkan kehidupan kita kepada mereka, rasa takut kita kepada mereka, harapan kita kepada mereka. Ya, bentuk kesabaran kita sandarkan kepada mereka, yang tidak boleh. Itu makna ubudullah. Kemudian wajtanibut tauhid, dan jauhilah ya tauhid tersebut. Ijtanibu apa maknanya? Ibta'idu, kata beliau. Makna ijtanibu, ijtinab, yaitu ibti'ad, menjauhi maknanya. Sementara makna at-tauhid, karena diperintahkan menjauhi tauhid kan gitu ya. Apa makna at-tauhid? Secara bahasa makna tauhid itu adalah ya melampaui batas gitu ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya, seperti wataghal seperti perkataan mengatakan taghal ma, ya, taghal ma, itu air tersebut sudah meluap kan gitu ya, melewati batas bejanahnya sampai keluar tumpah, itu taghal ma. Nah, beliau mengatakan di sini at-tauhid maknanya secara syar'i yaitu huwa kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulih. Jadi makna tauhid kata beliau huwa kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulih. Jadi makna tauhid adalah segala sesuatu ataupun setiap perkara yang melampaui batas orang hamba, ya, telah melampaui batasnya. Jadi setiap perkara yang mana seorang hamba melampaui batasnya dari peribadatan, ya, mengikuti ataupun mentaati dari selain mentaati Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan definisi ini beliau menjelaskan apakah itu contoh-contohnya tauhid itu. Kata beliau banyak. At-tawaghid katsirun. Tauhid itu banyak. Wa ru'usuhum khamsah, tapi dedengkotnya 5. Dedengkotnya, paham dedengkotnya ya? Ya, ru'usuhum khamsah, tapi dedengkotnya itu maksudnya yang paling besarnya gitu ya. Ya. Yang paling besarnya itu ada 5. Antara tauhid, bentuk tauhid. Apa itu kata beliau? Yang pertama, iblis la'anahullah, yaitu iblis laknatullah. Ya, semoga Allah melaknatinya.
ini merupakan ya dengkot tauhidnya yang paling besar gitu ya. Ini dia, yaitu iblis. Maka ketika kita menggandengkan dengan makna tauhid yang disebutkan oleh beliau tadi di sini, yang dibawakan oleh beliau definisinya, yaitu kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin, segala sesuatu di mana seorang hamba melampaui batasnya dalam peribadatan, min ma'budin. Ya. Jadi ketika beribadah dia melampaui batas. Seharusnya beribadahnya kepada Allah, kelewatan, melampaui batasnya. Ya. Seharusnya kepada Allah, tapi kemana dia diarahkan? Kepada iblis, kepada setan-setan. Iblis itu setan atau tidak? Iblis itu setan atau tidak? Mirip. Ya, setan wa syayatin, jamaknya syayatin. Iblis itu merupakan ya pemimpinnya setan. Pemimpinnya setan, yang paling dedengkotnya setan itu ya iblis. Ya, iblis. Nah, tapi iblis itu termasuk bangsanya jin. Ya, gitu ya, termasuk bangsa jin, bukan bangsa manusia. Dia bangsa jin. Ya, dari bangsa jin. Nah, demikian. Jadi iblis ini merupakan seorang hamba yang melampaui batas dalam peribadatan, yang harusnya dia beribadah menyembah Allah, kemudian melampaui batas. Kan ada batas gitu ya. Dia lampaui, dia arahkan kepada iblis. Akhirnya dia beribadah kepada iblis, kepada syaitan. Itu bisa Anda lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin. Ya. Jadi bisa jadi catatan Anda dalam surat Yasin ayat yang ke-60 dan seterusnya. Di sana Allah taala berfirman kepada anak Adam, kepada kita semua, kepada manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku telah perintahkan kepada kalian wahai anak Adam, alla ta'budus syaitan, jangan kalian menyembah setan. Jangan kalian menyembah setan. Jangan beribadah kepadanya, tapi beribadahlah kepada Allah. Kenapa? Karena syaitan itu tauhid. Ya, iblis itulah tauhid yang paling utama. Sampai-sampai Allah mengatakan, wahai anak Adam, bukankah sudah aku perintahkan kepada kalian jangan sampai menyembah setan? Kayak masih menyembah setan juga, kan gitu ya? Kok masih sembah setan juga? Nah, demikian. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa ani'buduni, tapi beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepadaku, kata Allah. Yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalanku yang lurus, yaitu jalan Islam. Dan demikian. Ini dedengkotnya tauhid yang paling besar, yaitu iblis laknatullah, yang pernah menyesatkan, yang pernah menggoda Adam dan Hawa. Ini iblis ini. Bahkan para ulama lugha, ulama bahasa, kenapa Allah memanggil ya jenis jin yang pertama ini gitu ya? Jin yang pertama ini atau syaitan yang pertama ini, kenapa Allah menamainya dengan iblis? Karena berasal dari kata ataupun dari kalimat ablasa. Ya, ablasa itu artinya yang jauh, ablas, jauh. Bablas. Bablas. Kenapa? Karena dia jauh dari ketaatan, jauh dari ketaatan, enggak mau, ingkar, menolak, ya, sombong. Nah, inilah dia modelnya iblis. Nah, yang kedua kata beliau, di antara dedengkotnya tauhid, man ghayyara ahkamallahi, orang-orang yang merubah-rubah hukum Allah. Ini tauhid ini. Sudah tahu itu hukum Allah dirubah-rubah. Dan ini merupakan perbuatan yang banyak dilakukan oleh ahlu kitab, yang mereka telah merubah-rubah kitabnya Nabi Musa, kitab Taurat, kitab Injil, dirubah-rubah oleh mereka, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Hukum-hukum yang ada di dalamnya dirubah-rubah. Maka tidak boleh ya, umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diperkenankan bagi mereka untuk merubah-rubah hukum Allah yang telah disebutkan di dalam Islam, yang dasar-dasarnya adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dirubah-rubah. Ini tidak boleh. Karena ini sama saja dia adalah tauhid yang wajib dijauhi. Wajtanibut tauhid, kata Allah. Beribadah kepada Allah, sudah kita jelaskan maknanya, dan jauhilah tauhid. Jauhilah orang-orang yang suka merubah-rubah hukum Allah.
Ya, jauhi. Kenapa? Ini penyesat manusia. Hukum Allah sudah jelas dirubah-rubah. Ini menyesatkan manusia ini. Sehingga manusia tidak mengetahui manakah perintah Allah dan mana ya perintah hawa nafsu manusia. Seperti kalangan ahlu kitab, ada perintah Allah dihapus, dirubah, dimasukkan hawa nafsunya. Kan gitu ya. Yang satu nanti yang awalnya mungkin ini haram dibilang halal. Ya, telah aku halalkan ini katanya, tapi dikatakan di situ Allah berfirman. Kan begitu ya, Allah berfirman, Allah menghalalkan ini, padahal tidak, awalnya itu haram. Atau sebaliknya, ya, awalnya halal kemudian ini diharamkan bagi kalian. Ya, kenapa? Karena mungkin merugikan para ininya gitu ya, para habar-habarnya, para pendeta-pendetanya, kan gitu ya. Ini merugikan para ulama-ulama mereka. Ya, bisa merugikan mereka. Ini kalau diteruskan syariat ini bisa rugi kita nanti. Ya, dirubah. Nah, demikian. Itu diantara bentuk ataupun contoh tauhid yang kedua, man ghayyara ahkamallah. Yang ketiga, karena beliau menyebutkan 5. Banyak sih tauhid, tapi beliau menyebutkan 5 yang paling parahnya, kan gitu ya. Yang paling besarnya. Yang ketiga, man hakama bi ghairi ma anzalallahu. Ya, ini tauhid yang jenis yang ketiga, kata beliau, seorang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan. Seorang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan. Jelas-jelas ada hukum Allah Subhanahu wa taala yang sudah diturunkan. Ada enggak hukum Allah? Ada. Bisa enggak kita baca, bisa kita pelajari, bisa kita lihat? Iya bisa. Yaitu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam Islam ini. Di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Dan dia tahu itu hukum Allah Subhanahu wa taala dan dia enggak mau. Dia menolaknya, saya enggak mau. Beda halnya orang enggak tahu, kan begitu ya. Beda halnya orang yang tidak tahu. Ini kalau tidak tahu mungkin ada uzur di sana. Dia tidak tahu bahwasanya ada hukum Allah seperti ini. Kan begitu ya. Tetapi setelah dia diberitahu ataupun tatkala dia mengetahuinya, maka dia pun meninggalkan hukum selain Allah. Dia mengambil hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini orangnya tahu, dia tahu ini hukum Allah seperti ini. Namun dia tidak mau. Saya lebih baik berhukum dengan ini. Kenapa? Karena kalau saya berhukum dengan ini habis saya, kata dia kan. Kalau saya berhukum dengan hukum ini, aduh, susah nanti usaha saya. Pakai hukum ini aja lah, bagus. Hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa juga dikatakan tauhid, jauhi yang seperti ini. Ya, wajtanibut tauhid. Kemudian yang keempat, wa man da'a ila ibadati nafsihi, seorang yang mengajak manusia untuk nyembah dirinya. Ini tauhid sudah jelas ini. Ya, menyeru manusia, ayo beribadah kepadaku, sembah aku. Taatlah kepadaku. Kan tadi kan disebutkan ada 3. Ya, ma kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Ya, jadi tauhid itu melampaui batas, itu bisa dari sisi ma'bud yaitu peribadatan, menyembah, bisa dari sisi matbu' yaitu ittiba, mengikuti. Kan gitu ya, mengikuti ataupun muta', mentaati. Nah, adapun yang model keempat ini orang yang mengajak manusia supaya menyembah dia. Ada yang ngikutinya. Nah, ini sama saja nyembah tauhid namanya, kan gitu ya. Padahal Allah mengatakan wajtanibu at-tauhid, jauhi tauhid. Jauhi orang-orang yang mengajak beribadah kepadanya. Ya. Mungkin ada seorang mengatakan kalian ya saat ini harus taat sama saya. Kemudian bertanya, "Ini gimana?" Ya, di dalam Al-Qur'an ataupun apakah kami harus sholat? Oh, tidak perlu kalian sholat. Ya, kalian harus taati saya. Kalian harus taati saya. Kalian enggak perlu sholat, taati saya. Maka ini sama saja menyembah tauhid. Ini sama saja dia memerintahkan untuk nyembah dirinya. Ya, orang-orang dipalingkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa man ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Seorang yang diibadahi oleh manusia. Ya, ada seorang yang diibadahi selain Allah, dia diibadahi oleh manusia dan dia ridho orang-orang nyembah dia. Memang saya enggak perintah, mereka sendiri yang mau sembah saya. Nah, kan gitu, ada seperti itu ya. Nah, ini sama saja, ini namanya tauhid. Yang sebenarnya juga tauhid yang wajib dijauhi. Nah, jadi itu makna tauhid. Wajtanibu tauhid jadi jelas. Ini diantara contohnya, jauhi yang model-model seperti itu. Nah, kemudian makna wa haqqat alaihi dalalah. Faminhum man hadallah. Apa itu hadallah? Yaitu taufik. Ya, waffaqahullahu lil khair, yaitu seorang yang Allah berikan tauhid kepadanya dengan kebaikan.
Kemudian sebagian mereka di antara umat tadi haqqat alaihi dhalalah. Apa itu makna haqqat alaihi dhalalah? Kata beliau, wajabat wa thabatat li kufrihi wa inadihi. Wajib ataupun telah tetap baginya kekufuran. Ad-dhalalah hiyal kufru, yang dimaksud dhalalah di sini adalah kekufuran. Maksudnya sebagian di antara umat tadi yang diutus Rasul ke tengah-tengah mereka, ada yang mendapatkan hidayah dan ada yang tidak mendapatkan hidayah. Artinya mereka di atas kesesatan, di atas kekufuran. Dhalalah yang dimaksud di situ al-kufru. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an, siru fil ardi. Apa maknanya? Yakni sayrun i'tibarun tafakkurun. Berjalanlah kalian di muka bumi ini, yang dimaksud adalah satu perjalanan i'tibar dalam rangka untuk mencari pelajaran wa tafakkur, ya, untuk memikirkannya. Jadi bukan jalan-jalan untuk ya, jalan-jalan untuk rekreasi saja, tapi untuk i'tibar yang di sini. Jangan nanti dibawakan ayat ini bahwasanya jalan-jalan diperintahkan dalam Al-Qur'an. Mana ayatnya? Ini, fasiru fil ardi. Dipotong saja kan gitu ya. Jalan-jalanlah kalian di muka bumi ini. Tapi lihat ayat setelahnya, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya, perjalanan yang dimaksudkan di sini adalah berjalan untuk melihat bagaimana sisa-sisa ataupun bekas-bekas satu kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak beriman kepada para rasul. Silahkan, kita ingin lihat, oh begini toh akibatnya. Ya, begini tuh akibatnya. Tapi ini ndak, jalan-jalan ke Candi Borobudur. Ini gimana nih, jalan-jalan ke Candi Borobudur? Kan begitu ya. Sampai sana melihat-lihat, wah, ini padahal peninggalan, ya. Ini peninggalan Islam atau peninggalan orang yang diazab atau peninggalan apa ini? Peninggalan yang tidak ada ceritanya, kan begitu ya. Tidak ada ceritanya. Ceritanya mungkin hanya sebatas entah berantah saja, kan gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian akibatul mukadzibin, yakni minal umamis sabiqah, yaitu di antara umat-umat terdahulu. Perhatikanlah bagaimana keadaan umat terdahulu, yaitu seperti kaum Ad, kaum Fir'aun, gitu ya. Fir'aunnya kaum Ad ataupun Fir'aun, dan apa yang terjadi pada mereka dari akibat kedustaan mereka. Baik. Kemudian beliau menyebutkan asyarhul ijmali, yaitu penjelasan dari ayat ini secara ijmal, yaitu secara global. Ya, secara global di dalam ayat ini yang sedang kita bahas sebagai ya materi tauhid, sebagai pembahasan apa itu at-tauhid. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, pasti mengutus pada setiap umat itu ada utusan, ada rasul. Ini sudah dipastikan. Dan rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka juga dari jenis mereka, bukan dari jenis jin. Ya, Allah tidaklah mengutus rasul ke tengah umat ini dari kalangan jin, tapi para jin rasulnya dari kalangan manusia. Kenapa? Karena ini lebih maslahat. Makanya pernah kita bahas bahwasanya jin bisa melihat kita nggak bisa lihat jin. Kalau seandainya rasul yang diutus kepada manusia dari kalangan jin, antum repot. Anda kerepotan nanti. Kenapa? Karena yang namanya rasul yang diutus ke tengah-tengah manusia adalah uswah ya hasanah, kan gitu ya, qudwah hasanah, yang mencontohkan dan mempraktikkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau seandainya jin nanti rasulnya diutus ke tengah-tengah manusia, dia mempraktikkan salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempraktikkan tata cara salat yang benar. Ketika lagi salat, ya benar takbir, ruku. Ketika sujud, antum sujud, ya, setelah sujud bangkit, nggak ada lagi imamnya, mana ya rasulnya? Sudah hilang, kan gitu ya. Padahal dia masih di situ. Akhirnya orang yang nggak ada hikmahnya, kan gitu ya. Repot nanti kalau seperti itu. Tapi tidak, dari kalangan manusia supaya bisa mengajari manusia bagaimana ya tata cara ibadah yang sesuai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Nah, para rasul tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka, memerintahkan kepada mereka, yaitu dua perkara yang paling utama. Apa itu? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tauhid tersebut. Sehingga dari sini ya, manusia itu terbagi menjadi dua berdasarkan ayat tadi. Secara umum manusia terbagi dua, yaitu jenis manusia yang mendapatkan hidayah
yaitu hidayatut taufiq, dan jenis manusia yang tidak mendapatkan hidayah alias ya mereka mendapatkan kesesatan ataupun kekufuran. Nah, demikian. Ini dia syarhu al-ijmali dan bisa Anda baca di dalam makalah tersebut. Nah, kemudian kita masuk kepada faedah yang pertama, al-fawaidu, faedah yang pertama. Bayanu annan nas lam yutraku hamala. Dari ayat tadi bisa kita dapati penjelasan bahwasanya manusia tidaklah ditinggalkan oleh Allah begitu saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia kemudian dibiarkan suka hati berbuat sesuka hati. Apakah seperti itu? Tidak. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah pun memperhatikan mereka dengan cara apa? Diutusnya seorang rasul ke tengah-tengah mereka. Ini untuk menunjukkan bahwasanya manusia itu tidaklah dibiarkan begitu saja. Makanya di dalam beberapa ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan begitu saja? Diciptakan, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, kemudian mereka dibiarkan begitu saja. Ya, tidak tahu mana Tuhannya, tidak tahu apa tujuannya, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Apakah seperti itu manusia diciptakan? Tidak. Akan tetapi diutus ke tengah-tengah mereka seorang utusan yang akan menjelaskan kepada mereka apa itu ibadah, apa itu akidah, bagaimana itu cara bermuamalah, apa itu halal haram, dijelaskan kepada manusia. Kemudian faedah yang kedua. Jadi jelas ya, bahwasanya manusia ini bukan dibiarkan begitu saja seperti hewan. Kalau hewan ya dibiarkan begitu saja, diciptakan, udah biarkan. Ya, mau kawin dia, mau enggak, mau makan yang halal atau yang haram, mau beribadah atau tidak dia kan begitu ya. Mau berpakaian ataupun tidak, itu tidak ada syariat bagi mereka. Faedah yang kedua, umumur risalah li jami'il umam. Keuniversalan risalah ini bagi seluruh umat, bahwasanya risalah yang dibawa ini berlaku bagi seluruh umat. Demikian juga risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka risalah yang beliau bawa apakah hanya untuk orang Arab saja? Apakah risalah yang dibawa oleh Rasulullah untuk orang Arab saja? Maka jelas batillah orang-orang yang mengatakan bahwasanya berjilbab itu hanyalah budayanya orang Arab. Berjanggut itu budayanya orang Arab. Ini adalah satu perkataan yang batil. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah untuk ya satu kaum saja. Ini berbeda. Risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sifatnya ya universal, umum. Di sini disebutkan umumur risalah. Keumuman risalah ini bagi seluruh umat. Tidak hanya umat Arab saja, kaum Arab saja, tapi untuk seluruh manusia yang hidup setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Maka ini semuanya umat Muhammad. Tapi ada umat yang namanya umat yang taat, ada umat yang ingkar. Umat yang taat yang menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh demikian ya. Ini merupakan perkataan yang keliru mengatakan bahwasanya ada beberapa syariat kemudian dinisbahkan hanya kepada bangsa Arab. Kan gitu ya. Hanya kepada bangsa Arab saja. Berjilbab itu kan budaya Arab saja. Kenapa enggak mereka katakan sholat itu kan budaya Arab juga? Kenapa? Karena Islam itu turunnya pertama sekali ya di Arab. Kalau memang seperti itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, inna muhimmatar rusul ad-da'watu ila ibadatillah wal kufru bima siwa. Sesungguhnya ya, risalah yang paling penting yang dibawa oleh para rasul adalah berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata, kemudian kufur terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dia dua hal ini. Bahwasanya perkara yang paling penting yang dibawa oleh setiap rasul adalah berdasarkan ayat tadi. U'budullah wajtanibut taghut. Dari sini bisa kita dapati bahwasanya hanya sebatas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau menjauhi ya sesembahan-sesembahan selain Allah, maka ini tidak sempurna tauhidnya. Tidak sempurna Islamnya. Yang penting saya sholat, tapi tetap juga menjadikan orang kafir sebagai teman setianya, tetap juga mengikuti orang-orang kafir, maka ini tidak boleh.
Kalau memang kita beribadah kepada Allah, sholat, puasa, maka kita juga harus menjauhi ibadah-ibadah orang kafir. Ya seperti itu. Anibudullah wajtanibut taghut. Ini harus sempurna dua hal ini. Jangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak menjauhi perkara kekufuran. Nah, demikian. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, inna hidayatat taufiq khassah billahi duna ghairihi. Hidayah memberikan taufik kepada seseorang ini khusus punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala, duna ghairi, bukan punya selainnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya hidayah taufik ini. Kenapa? Karena buktinya beliau enggak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Tapi yang dimiliki oleh beliau adalah hidayatul bayan. Ya, yaitu hanya memberikan hidayah penjelasan. Kan gitu ya? Menjelaskan kepada manusia apa itu Islam, mengajak manusia kepada Islam. Tapi masalah dia masuk Islam atau tidak urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa di antara kita. Ya. Tidak ada di antara kita bisa mengatakan si fulan itu Islam, kemudian jadi Islam dia. Enggak bisa. Tidak bisa seperti itu. Itu punyanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Walaupun kepada orang yang paling kita cintai. Kemudian yang kelima, la yalzamu min amrillahi bi syai'in iradatuhu lahu. Ya, kurang lebih maknanya bahwasanya segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi belum tentu Allah mencintainya. Paham ya? Segala sesuatu yang Allah kehendaki terjadi belum tentu Allah mencintainya. Kenapa? Karena kehendak Allah ini ada dua. Kehendak Allah yang terjadi itu ada dua. Ada sesuatu yang Allah kehendaki terjadi tapi Allah tidak mencintainya. Dan ada sesuatu yang Allah kehendaki terjadi, Allah mencintainya. Apa sesuatu yang Allah kehendaki terjadi tapi enggak dicintai oleh Allah? Apa itu? Hah? Apa itu? Kuat suaranya. Mencela. Oh, bercerai. Iya, ya banyak sebenarnya ya. Seperti bercerai-berai, bercerai suami istri, bercerai-berainya manusia. Padahal Allah itu tidak menginginkannya. Apakah Allah menginginkan kaum muslimin itu berpecah belah? Tidak. Bahkan Allah memerintahkan agar kalian bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi ada sesuatu yang Allah kehendaki terjadi, namun Allah enggak menyukainya, seperti adanya iblis, adanya syaitan-syaitan, adanya orang kafir, adanya perpecahan, adanya perampokan. Terjadi atau tidak? Terjadi nih, kan gitu ya, terjadi. Ini dengan kehendak Allah atau bukan? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ini terjadinya ini Allah cintai? Tidak. Ini tidak Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan ada sesuatu yang Allah kehendaki terjadi dan Allah mencintainya. Apa itu? Orang mukmin, begitu ya. Terjadi adanya orang-orang beriman, adanya jihad yang Allah sukai, adanya orang sholat, adanya orang berbuat kebaikan, adanya orang yang saling berkasih sayang. Ini Allah cintai dan Allah kehendaki. Nah, demikian. Jadi tidak semua yang Allah kehendaki terjadi kemudian Allah mencintainya, tidak. Ada yang tidak Allah cintai. Yang terakhir, faedah yang terakhir, istihbabus siyaha liqasdil i'tibar wa tafakkur bi atharil qurunil ula. Disukainya melakukan perjalanan dengan tujuan mengambil pelajaran dari sisa-sisa atau bekas-bekas umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi boleh. Seperti apa mungkin kita melihat ataupun menjelajahi kemudian singgah melakukan perjalanan ke tempat dibinasakannya Fir'aun di sana. Ya, kemudian kita lihat bagaimana, tapi bukan berarti kita merasa takjub gitu ya. Hebatnya Fir'aun kan gitu ya. Bukan, justru ini akan beginilah akibat orang yang berdusta yang melawan ya risalah, yang melawan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir kata beliau, kecocokan ayat yang kita bawa ini dengan pembahasan tauhid. Di dalam ayat yang mulia ini di sana ditunjukkan bagaimana ibadah kepada Allah itu tidak sah kecuali digandengkan dengan mengkufuri ataupun mengkafirkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dikatakan tauhid itu sempurna kalau cuma hanya mentauhidkan Allah saja. Ya, tanpa mengingkari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak sempurna tauhidnya. Makanya lihat perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa katanya? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah.
sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, yaitu pelaku-pelaku kesyirikan, dan kami juga berlepas diri dari sesembahan kalian. Berarti dua, berlepas diri dari kesyirikan atau kekufuran, dan berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Maka tidak boleh ya bagi kaum muslimin menanamkan dalam hatinya rasa cinta kepada orang kafir. Ini enggak boleh, karena tidak boleh menggabungkan cinta kepada Allah, cinta juga sama musuhnya. Enggak mungkin gitu ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala iya cinta, tapi cinta juga sama musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini dusta namanya. Tidak mungkin seperti itu. Ya, ini tidak akan ketemu namanya yang seperti ini. Melainkan seorang yang benar cintanya kepada Allah, niscaya dalam hatinya tidak ada cinta kepada selain ya, kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cintanya kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan dari sisi tauhid, ayat ini menunjukkan tidak sah tauhid seseorang sampai dia mengkafiri ataupun mengingkari sesembahan selain Allah ataupun para penyembah-penyembahnya, para pelaku-pelakunya itu harus diingkari, yaitu disebut dengan tauhid tadi diingkari. Maka dengan itu sempurnalah tauhid seorang hamba ataupun tauhid kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Nanti kita sambung dengan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang keagungan tauhid ini. Ya, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Apakah iblis masuk golongan malaikat? Iya. Sebagian para ulama tafsir ketika mereka menjelaskan di antara perintah-perintah Allah ataupun kalam Allah, firman-firman Allah yang menjelaskan peristiwa bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan agar malaikat sujud kepada Adam. Maka para malaikat itu sujud illa iblis, ya, kecuali iblis. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya hukum asalnya dulu yang pertama, iblis dimasukkan kepada kelompok malaikat, tapi zat ataupun bahan pembuatannya itu beda. Karena malaikat dari cahaya, iblis dari api, dan manusia dari tanah, dari unsur-unsur tanah. Namun hukum asalnya dulu karena yang pertama kali diciptakan adalah para malaikat dan iblis tadi, sebelum diciptakan Adam dan Hawa. Karena setelah diciptakannya Adam, barulah ya para malaikat diperintahkan untuk sujud, yang ada di dalamnya iblis, kan gitu ya. Karena iblis itu sendiri, belum ada yang lainnya. Dedengkot-dedengkotnya anak-anak keturunannya dari iblis, dari kalangan jin belum ada, cuma iblis sendiri. Ya, pada saat itu dia dimasukkan kepada kelompok malaikat. Nah, setelah kelihatan keingkarannya, maka dia tidak pantas dimasukkan kepada kelompok makhluk-makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Maka dikeluarkanlah dia. Ya, illa iblis. Jadi istisna dia, dikeluarkan dari kelompoknya para malaikat. Jadi kelompok sendiri. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Gimana kalau misalnya ada seseorang itu kan, seseorang dia tuh ingin tahu, jadi ibaratnya dia tuh masuk dalam gereja, cuma dia tuh ingin membongkar misalnya cara-cara orang itu mengkristenkan orang. Iya. Nah, itu hukumnya seperti apa? Iya, kalau memang benar dia merupakan petugas-petugas pemerintahan, kan gitu ya. Artinya atas perintah ataupun atas komando dari penguasa di tempat itu, dan dia berstatus seorang muslim, maka tidak mengapa insyaallah. Ya, dia untuk mencari berita-berita walaupun masuk ke tempat musuh. Karena tidak kita ingkari juga di masa Rasulullah juga ada intel-intelnya kaum muslimin, mata-matanya yang diutus ke tempat orang-orang kafir, ada kan gitu ya, ada itu diutus. Cuma kalau orang-orang kafir mata-matanya didapatin, itu langsung dibunuh. Kalau orang kafir gitu ya, mata-matai kaum muslimin ditangkap dapat, itu langsung dibunuh. Nah, demikian ya. Dan juga pada saat itu ada mata-matanya kaum muslimin yang diutus untuk mencari berita-berita bagaimana kondisi ataupun rencana-rencana jahat dari orang-orang kafir, maka ini boleh. Ya, atas anjuran itu ya, atas perintah atau komando dari penguasa. Tapi kalau inisiatif sendiri jangan. Inisiatif sendiri tidak boleh. Kan gitu ya. Kalau misalnya kayak satu organisasi itu kan, dia punya rencana ingin mengetahui Iya. aja, baru habis itu ingin disebarkan teruskan kepada kaum muslimin. Iya. Jadi untuk seperti itu kenapa kita katakan harus adanya instruksi dari penguasa.
Karena yang kita khawatirkan nanti jaminan-jaminan terhadap utusan-utusan ini, mata-mata ini. Kan gak ada yang menjaminnya kalau dia hanya sebatas utusan beberapa organisasi ataupun lembaga tertentu. Gak ada yang menjamin keamanannya kan gitu ya. Nanti ada apa-apa justru menimbulkan fitnah yang lebih besar. Iya, itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau tadi penguasa, ya memang penguasa menjaminnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain mungkin? Iya. Jadi tidak ada sesuatu pun melainkan semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Cuma kehendak Allah itu ada yang kauni, ada yang syar'i. Ada yang kauni, ada yang syar'i. Yang kauni ini yang sifatnya ya A sampai Z sifatnya. Seluruhnya yang baik yang buruk itu semua masuk kepada kehendak yang kauni, iradah kauni namanya. Yang baik ataupun yang buruk itu semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan iradah kauni. Tapi ada iradah yang kedua yang namanya iradah syar'i, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan. Ya secara syar'i, syariat diturunkan oleh Allah untuk menginginkan kehendak Allah yang syar'i kan gitu ya. Untuk menginginkan Allah menginginkan kita sholat, menginginkan kita beribadah, itu namanya iradah syar'i yang baik-baik. Nah, demikian. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau saya ibadah itu kehendak Allah, tapi kalau ada saya berbuat maksiat itu kehendak saya pribadi, tidak ada kehendak Allah sedikit pun. Ini kurang tepat perkataan demikian. Begitu ya. Akan tapi semuanya itu dengan kehendak Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala benar. Penisbatannya apakah dia iradah kauni atau syar'i sama saja, kan gitu ya. Tapi ketika dia berbuat kemaksiatan secara bahasa memang tidak boleh dia menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara lafaz dia enggak boleh mengatakan ini kehendak Allah, ini enggak boleh. Tapi keyakinan ya, secara keyakinan maka tidak ada sesuatu pun yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang dia yakini adalah iradah kauniyahnya, kan begitu ya, iradah kauniyahnya. Karena tidak boleh menyandarkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara bahasa saja, tapi keyakinan harus diyakini itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa diperinci ya? Bisa diperinci seperti itu. Karena kalau sampai kita menisbahkan ataupun menyandarkan kemaksiatan yang kita lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada bedanya kita dengan iblis. Ya, kenapa? Karena iblis menyandarkan kemaksiatannya, keingkarannya, ya, perlawanannya kepada perintah Allah, dia sandarkan kepada Allah. Apa katanya? Ketika dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya, untuk ya turun ke bumi, diusir dari surga. Maka apa katanya? Ya, waqala, berkata iblis, "Rabbi fa bima akhwaitani." Wahai Rabbku, disebabkan engkau yang telah menyesatkan aku, katanya. Ya, fa bima akhwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Akan aku sesatkan manusia ini dari jalan yang lurus. Tambah marah lagi dia, tambah jahat lagi kan begitu ya. Tapi kalimatnya itu fa bima akhwaitani, disebabkan engkau yang telah menyesatkan aku. Jadi dia sandarkan, ya, dia sandarkan kejahatan dia, pengingkaran dia kepada perintah Allah, dia sandarkan lagi balik sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tapi ya, karena sebenarnya Rasulullah juga pernah dalam kalimat doa Rasulullah mengatakan bahwasanya seluruh kebaikan itu adalah ya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi keburukan tidak pernah disandarkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi secara keyakinan tidak ada sesuatu pun di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebatas menjaga lafaz saja. Karena ini akan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah itu buruk. Nah, kan gitu ya. Padahal Allah mengatakan yuridu bikumul yusra, iradah syar'iyah, kan gitu ya. Wala yuridu bikumul usra. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Gimana? Cukup? Iya. Terakhir. Kan apa namanya? Umur manusia itu dari ditakdirkan kan umurnya segini. Nah, terus ada misalnya kalau kita udah di tali silaturahim itu Allah insya Allah memanjangkan umur kita. Itu gimana? Apakah yang sudah ditakdirkan itu
Iya, jadi menyambung tali silaturahim, ya, menyambung tali silaturahim ini diantara amal yang bisa memanjangkan umur, kemudian meluaskan rizki. Yang mana rizkinya dulu mungkin sempit jadi luas. Padahal rizki juga sudah ditakdirkan kan gitu ya. Karena sesungguhnya ketika kita di dalam perut ibu kita kan gitu ya, masing-masing kita dikumpulkan dalam perut ibu 40 hari berbentuk air, 40 hari berbentuk alaqah gitu ya, nutfah, alaqah, 40 hari berbentuk mudghah, jadi 120 hari diutuslah malaikat. Ditiupkan ruh kepadanya, kemudian ditetapkan 4 kalimat, ayu'maru bi arba'i kalimat, bikatbi rizqihi wa ajalihi, itu umur ajal gitu ya. Ditetapkan rizkinya, ajalnya, wa amalihi, dan amal pekerjaannya. Wa syaqiyyun aw sa'idun, dia orang bahagia atau orang celaka. Itu sudah ditetapkan ketika kita di perut ibu kita. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadis, man ahabba ayyubsata lahu rizquhu wa yunsha'u lahu atharuhu ya au rizquhu falyasil rahimuhu ya falyasil rahimahu. Siapa saja yang ingin rezekinya diluaskan lagi dan siapa yang ingin umurnya dipanjangkan kan gitu ya, maka hendaklah sambung tali silaturahim. Jadi menyambung tali silaturahim bisa memanjangkan umur yang mungkin pendek sebelumnya gitu ya, dan bisa melapangkan rezeki yang mungkin ditakdirkan sempit sebelumnya. Bisa. Lalu bagaimana bahwasanya takdir itu kan sudah ditentukan sebelum kita lahir. Kok bisa dirubah lagi gitu ya? Nah, demikian. Jadi contohnya begini, bahwasanya takdir dengan takdir berikutnya kan gitu ya, karena ada takdir azali, ada takdir yaumi, ada takdir sanawi gitu ya, ada takdir tahunan, ada takdir harian, ada takdir seumur hidup sekali dalam perut ibu. Itu semua mengikuti takdir azali yang ditulis di lauh mahfuz. Nah, seluruh kejadian-kejadian ini itu semua sudah tercatat di sana. Jadi takdir-takdir ini perubahan satu takdir dengan takdir berikutnya itu terjadi, sudah ditulis di sana. Contoh misalnya, kan begitu ya, paham ya? Bulan Desember si fulan A rezekinya sempit, kan gitu ya, dan dia akan diwafatkan, dimatikan pada akhir Desember. Tapi di awal Desember ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, panjangkanlah umurku untuk kebaikan dan luaskanlah rezekiku. Akhirnya Allah pun mengabulkannya, sehingga umurnya pun dipanjangkan sampai 20 tahun lagi dan rezekinya diluaskan. Ini semua sudah ditulis di sana. Bisa enggak berubah rezekinya karena doa? Berubah nggak rezekinya karena ya mungkin karena doa, mungkin karena silaturahim lah. Tadi ya kita contohkan silaturahim. Di awal Desember dia menyambung silaturahim. Akhirnya tadi takdirnya mati di akhir Desember, nggak jadi, dipanjangkan 20 tahun lagi. Kenapa? Gara-gara dengan sebab silaturahim. Tapi semuanya ini kejadiannya di mana telah dituliskan? Di lauh mahfuz dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham? Iya, seperti itu kan gitu ya. Iya. Makanya ada juga yang bertanya, bisa enggak doa nolak takdir? Bisa doa nolak takdir. Doa itu bisa nolak takdir. Dia ditakdirkan misalnya sakit bulan Januari misalnya gitu ya. Sakit bulan Januari. Ya di awal Januari sakit. Ya, kemudian bahkan mungkin dia sakitnya selama sebulan. Dan di akhir Januari dia meninggal dengan sebab sakitnya yang sudah selama sebulan. Kan begitu ya, itu takdirnya pada bulan Januari. Tapi di bulan November kemarin kan gitu ya, dia berdoa, ya Allah, sehatkanlah saya kan gitu ya, dan panjangkanlah umur saya. Akhirnya dia pun ya ketika memasuki bulan Januari masih 2 hari sakit, kemudian Allah menyembuhkannya. Ceritanya begitu, itu sudah di lauh mahfuz. Akhirnya dia tidak jadi meninggal akhir Januari. Dia diwafatkan oleh Allah nanti ya 10 tahun lagi. Itu sudah tertulis di lauh mahfuz. Itu ceritanya ya Allah yang menceritakan semua. Nah, hanya saja nanti turunnya ya perintah dari lauh mahfuz itu dibawa oleh malaikat, yaitu sesuai dengan kondisi masing-masing. Apakah ya setiap harinya seperti firman Allah dalam surah Ar-Rahman, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dengan ya kesibukan. Ya, kullu yaumin huwa fi sya'nin, setiap hari Allah dalam kesibukan. Artinya setiap hari Allah akan mengurus kita sesuai dengan takdirnya yang sudah tertulis di lauh mahfuz pada ya dari azali gitu ya, takdir yang azali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bisa dipahami ya. Cukup ya insyaallah. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Kita terlalu sore. Waktunya sudah ini. Begini saja yang bisa kita sampaikan.
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu dan kebaikan bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.